boleh atau tidak boleh. Kalau tidak boleh, apa sanksinya? Oleh petinggi-petinggi GAM yang dalam MOU Helsinki tidak menyuruh, tidak melarang. Ini kan satu pernyataan yang sangat menyakitkan. Kalau memang dia panglima dulu, semestinya ini adalah bendera yang dia perjuangkan. Harus tegas. Kami tetap mengibarkan bendera, kami menyerukan harus kibar bendera bintang bulan. Ini enggak. Kami tidak menyuruh, tidak melarang. Ini kan bahasa-bahasa sangat menyakitkan, nggak ada ketegasan. Di dalam perjuangan Aceh mereka itu tegas, ada bayan, ada sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-31 tahun ketiga edisi Senin 5 Desember 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, menjelang HUT GAM ke-46 bertepatan pada 4 Desember lalu, tentu banyak evaluasi yang harus dilakukan untuk Aceh sendiri. Kali ini kita akan angkat tema tentang mimpi Aceh merdeka mulai dilupakan petinggi GAM bersama narasumber kita, Sufaini Usman Syeki atau akrab disapa dengan Tengku Syeki. Beliau adalah Presiden Duta Sentral Revolusi Rakyat DCRR. Assalamualaikum Tengku Syeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Tengku? Baik, Jeroh. Ini beberapa kali sudah hadir ke PTM ini Tengku berkaitan tentang isu GAM ya, atau Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Tetapi kita 4 Desember lalu nih HUT ya ke-46, apa yang dirayakan nih Tengku? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang sangat penting atas judul yang disampaikan, kamu baru kamu merayakan HUT Desember sebagai menyatakan sikap sebagai bangsa yang Aceh. Aceh yang artinya bukan suku, sabuh bangsa. Berarti punya sejarah sabuh negara yang terbentuk dalam kesultanan. Aceh Islam, Islam Aceh. Jadi HUT Desembernya yang kita rayakan baru yang adalah menyatakan redeclaration, proklamasi yang dilakukan oleh Tengku Hasan Ditiro, menyatakan bahwa bangsa Acehnya bukan sabuh suku, tapi sabuh bangsa yang merdeka. Namun pertanyaan judul, kemudian pakon petinggi-petinggi kamu lupakan merdeka atau hanali mimpi merdeka. Tentu petinggi yang mana? Petinggi yang mana yang mau ditanyakan? Petinggi-petinggi yang katamu di dalam MOU Helsinki. Mungkin yan. Jadi hanya mendu petinggi. Petingginya rame. Nah yang tamung dalam MOU Helsinki, nah yang hanya tamung dalam MOU Helsinki. Jadi kemungkinan yang menurut pertanyaan adik Uno, petinggi yang terkontaminasi dengan kepentingan lain daripada kepentingan Aceh. Berarti kalau ditamung kepentingan lain sini. Nyokun sebuah kondisi yang sangat menyakitkan. Petinggi-petinggi yang kata mulang LC merupakan nasional Aceh yang akan merupakan betul-betul pertanyaan, yaitu lagi Dr. Jenny, Malik Mahmud, mungkin yang karena jabatan-jabatan Mbak Eri, ini yang merupakan. Sedangkan Aceh secara menyeluruh tidak merupakan. Maka HUT Desember kita rayakan kemarin bahwa ini satu bukti bangsa Aceh ini masih mengenang pada 4 Desember itu sebagai hari kemerdekaan Aceh yang ke-46. Apa bukti dikenang? Apakah tinggal kenangan saja nih Tengku Segi untuk apa 4 Desember yang setiap hari memperingati tentang HUT GAM ke-46? Kalau ini kan sudah 46, artinya sudah 18 tahun ya Tengku Segi untuk berjalannya MOU Helsinki ini. Nah seperti itu. Apakah tinggal kenangan saja atau seperti apa? Bagaimana proses perayaannya? Oh ya, kemarin kita melakukan semacam doa bersama, zikir, mengingat kepada para al-syahid yang ketinggai kita dalam membuktikan bahwa bangsa yang siap untuk mempertahankan tanah air, mempertahankan kemerdekaan, memerdekakan harta benda bangsa. Al-syahid, al-khusus, Al-Mukarram, Wali Tengku Hasan Ditiro,
nyangka sampai syahid yang tetap berdiri dalam ideologi Aceh mereka. Dominansi para al-syahid, panglima-panglima perang, Tunku Abdullah Syafi'i, Syah Daud, letak yang lain-lain yang kagak buktikan bagi tim mati, timkan korban untuk dipertahankan bahwa Acehnya sebagai bangsa, kon sebagai sungku. Tapi yang terjadi dalam MLCNQ, urung-urungnya kadipetan grade, levelnya kadipetan, jadi dia ke provinsi kembali. Jadi ke sebuah pasu yang terburuk, pasu yang sangat menyakitkan, maka kita tetap tak kenang bak pasu deklarasi kemerdekaan bahwa bangsa Aceh sebuah bangsa. Ini hanya kita lupakan karena letak darah-darah syuhada yang mengalir di Acehnya untuk mengangkat sebagai bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa dunia. Tapi kemudian orangnya dalam MLCNQ dipetan grade, dia ke provinsi kembali. Maka yang petan grade-nya itu tak anggapnya artinya ideologi Aceh ini sudah bergabung dengan NKRI seperti itu, Tengku Syengki, maknanya? Iya, kalau MLCNQ seperti itu. MLCNQ berarti sudah bergabung, sudah menyerahkan diri di dalam NKRI, melupakan ideologi Aceh mereka. Maka kita 4 Desember ini sebagai bangsa yang tidak masuk di dalam MLCNQ dan umum bangsa Aceh baik di luar maupun di dalam ini masih mengenang bahwa bangsa Aceh ini bukan bangsa yang setingkat suku, tapi dia satu bangsa. Maka 4 Desember inilah bukti bahwa kita menyatakan sikap bangsa Aceh ini adalah bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, bukan bangsa di bawah negara lain. Tetapi itu hanya sebatas pernyataan ya Tengku Syengki, karena kalau misalnya kita melihat kenyataan hari ini kan memang Aceh memang sudah istilahnya tidak akan pernah dinyatakan merdeka lagi, bisa seperti itu dikatakan, apalagi ini pernyataan ini sempat diungkapkan oleh mantan gubernur sebelumnya. Ya, Dr. Jenny ya waktu itu. Dan benar, kalau yang dalam MLU saya juga menyatakan yang sama. Kalau yang dalam MLU Syengki, maka kami atas nama Presiden Aceh hari ini meminta kepastian, kejelasan pada petinggi-petinggi yang katamung di dalam MOU Helsinki, menjelaskan bahwa memang menurut MOU Helsinki berarti Aceh sudah dalam NKRI. Itu satu. Yang kedua, di sisi lain kita merayakan 4 Desember yang kemarin ini menyatakan bahwa kita ini masih sebagai satu bangsa. Satu bangsa berdasarkan ideologi Aceh mereka. Ini terjadi dua pemahaman sekarang. Iya. Yang perlu saya atas nama Presiden Aceh Agama Independen ini minta kejelasan. Semoga masyarakat ini tidak lagi menunggu-nunggu satu kepastian yang sementara di sisi lain Aceh sudah dalam NKRI. Tapi di lain sisi seakan-akan Aceh ini masih memperjuangkan merdeka di dalam LSG. Ini harus ada kejelasan dari para petinggi. Yang sabi-sabi yang saya sampaikan. Ini Anda meminta maksudnya kepada petinggi yang memang terlibat di dalam MOU Helsinki ya, Tengku Syengki ya, untuk mempertegas kembali terkait tentang dibawa kemana Aceh ini. Aceh ini. Tentu Aceh, setiap bicara Aceh harus ingat kita bahwa satu bangsa yang punya sejarah panjang, kita sebuah negara yang mendolat. Sebelum Indonesia mendolat, duluan Aceh mendolat. Kemudian dalam 4 Desember itu, Wali Allahyarham mendeklarasi, redeclaration. Jadi untuk mengembalikan deklarasi penyataan bangsa dunia bahwa Acehnya kon Indonesia. Okay. Acehnya adalah sebuah bangsa. Itu menurut ideologi. Tapi apa yang terjadi hari ini? Terjadi menyerah lewat MOU Helsinki. Ini tidak dijelaskan. Maka hadir saya selama ini memperjelaskan masalah ini dulu. Tahapan yang saya lakukan ini. Kalau ini petinggi-petinggi dan RI khususnya, ini perlu ada penjelasan. Semoga apabila terjadi penaikan bendera seperti kemarin, di mana-mana ada, mungkin ada yang terlihat, tidak terlihat, ini sampai terjadi represi penurunan-penurunannya. Alhamdulillah aman-aman saja memang. Karena apa? Mungkin inilah perlu kerjasama antara kita semuanya, menyangkut dengan bendera, pengibaran bendera ini harus ada kepastian. Boleh atau tidak boleh. Kalau tidak boleh, apa sanksinya? Jadi ini semestinya ada. Ini tidak boleh. Atau oleh petinggi-petinggi GAM yang dalam MOU Helsinki tidak menyuruh, tidak melarang. Ini kan satu pernyataan yang sangat menyakitkan. Kalau memang dia panglima dulu, semestinya ini adalah bendera yang dia perjuangkan.
harus tegas. Kami tetap mengibarkan bendera, kami menyerukan harus kibar bendera bintang bulan. Ini enggak. Kami tidak menyuruh, tidak melarang. Ini kan bahasa-bahasa sangat menyakitkan, nggak ada ketegasan. Di dalam perjuangan Aceh mereka itu tegas, ada baiat, ada sumpah. Bahwa kita ini bangsa Aceh, sebuah bangsa yang modelat atega kiro. Hana menghukum dengan hukum lain, hana semah perintah daripada perintah bangsa lain. Ini adalah ideologi. Tapi apa yang terjadi dalam MLO Singki, jelas lagi adik Pegahuno, bahwa MLO Singki telah masuk di dalam NKRI. Nah, sebenarnya saya nggak perlu membahas itu. Yang saya bahaskan masalah apa 4 Desember ini kita perlu merayakan, perlu. Sebelum ada sebuah kepastian. Itu aja. Jadi setiap momentum perayaan HUT GAM ini wajib dirayakan sebelum ada kepastian? Iya. Ini memang ada deklarasi kan 4 Desember itu. Dengan deklarasi itu berarti ada tanggalnya, ada tanggal 4 bulan 12 1976. Berarti dihitung dengan tanggal 4 Desember kemarin 2022 berarti sudah 46 tahun. Jadi artinya satu sejarah bahwa bangsa Aceh telah menyatakan sikap diri sebagai bangsa yang mendelat Atuh Tanoh Iro pada tanggal 4 Desember tahun 1976. Apa yang membedakan HUT GAM sebelum sebelum MOU dengan pasca MOU nih, Tengku Sengki? Iya, tentu. Kalau di Aceh sendiri, tentu waktu sebelum terjadi perdamaian, geret bendera itu kan secara terbuka. Ada pasukan GAM yang merayakan di lapangan, menggeret bendera dengan azan itu secara terbuka. Mungkin hari ini secara tertutup karena bertentangan dengan proses MLO Singki. Jadi maunya awai gitu ya pasukan. Artinya kalau misalnya dilakukan secara tertutup ini kan ilegal. Ya, satu sisi menurut pandangan konstitusi negara Indonesia bisa saja ilegal. Tapi kan persoalannya sudah ada pernah terjadi perdamaian. Memang kita namanya penggerakan mengembalikan konstitusi negara Aceh tentu bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Pasti ilegal. Tapi bagi bangsa Aceh itu tetap legal karena dia punya sejarah bangsa yang memang Aceh ini punya negara di masa lalu. Itu dasar-dasar kita memperjuangkan kembali kepada Aceh yang bernegara, kon Aceh sebagai provinsi. Namun terjadi perdamaian, ini bukan saya lagi yang bertanggung jawab terhadap itu, berarti ada petinggi. Semestinya petinggi inilah yang menyatakan sikap setegas-tegasnya, baik pada tentara-tentara yang dibubarkan, ini harus dinyatakan bahwa kita sudah dalam NKRI. Berarti lupakan masalah ideologi Aceh mereka, lupakan masalah negara. Berarti kita sudah kembali kepada ini nggak pernah disampaikan. Yang disampaikan apa? MOU Singki, kita masih ada perjuangan secara politik. Saya sudah jelaskan bahwa dalam MOU nggak ada perjuangan politik. Yang ada adalah politik untuk kepentingan. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, untuk minta jabatan, Mbak RI. Itu yang ada di dalam MOU Singki. Tapi kan gubernur juga yang sebelumnya Abu Dato ya kan pernah menyatakan sikap yang sangat tegas bahwa merdeka itu tidak akan pernah ada lagi untuk bangsa Aceh. Apakah ini bukan sikap ketegasan ya Tengku Sengki? Ya, itu di satu sisi mungkin benar juga ya. Dr. Jenny sebagai orang yang ambil damai pernah menyatakan itu. Tapi di sisi lain ada yang menghimlain oleh para petinggi-petinggi lain, terutama orang-orang dalam partai politik, orang-orang yang lagi Malik Mahmud, Zakir Manap, menyampaikan ke lapangan itu bukan seperti itu. Kita MOU ini masih kita memperjuangkan mereka, memperjuangkan bendera, berkibar bendera. Kita menjadi sebuah negara yang menjalankan sistem sendiri segala macam. Tapi realita kan hana. Tentunya pun perlu RI Jakarta ini menyampaikan sikap bersama juga ini. Enggak petinggi-petinggi. Yang sampai petinggi-petinggi yang tinggal sisa satu orang lagi, Malik Mahmud selalu saya bilang, dan Panglima Muzakir. Ini bukan Panglima lagi. Secara konstitusi negara Aceh sudah gugur ya, karena dia sudah masuk di dalam NKRI. Ini mestinya juga harus ada penjelasan. Tapi di sisi lain, Muzakir Mahmud dianggap Panglima. Ini kan satu hal yang paling miris, menyakitkan. Masa seorang Panglima GAM, hormat merah putih, pakai burung Garuda di talak, dan kemudian dia masih bilang Panglima GAM. Ini sangat rancu ini. Maka ini selalu saya bilang ini perlu ada penegasan. Berarti Muzakir Mahmud bukan lagi Panglima GAM, tapi dia sudah masuk di dalam NKRI. Dan tidak lagi hak dia menyampaikan tentang persoalan Aceh yang berbentuk dalam konstitusi negara Aceh. Maka ini gugur semuanya mereka.
baik konstruksi apa namanya yang dalam sistem pemerintahan, ada PM-nya, Perdana Menteri, ada menteri-menterinya, sistem negaranya, ini sudah nggak ada lagi, sudah masuk di dalam NKRI. Ini dengan gugur mereka. Tapi apa yang terjadi? Seakan-akan Malik Mahmud sebagai petinggi GAM, Muzaki Manap sebagai panglima GAM, bukan lagi. Ini yang saya sampaikan bahwa MOU Helsinki ini sudah tidak ada. Sudah selesai dengan adanya partai-partai itu. Itulah yang diberikan karena partai ladang untuk mereka cari uang, ladang untuk mereka minta jabatan di RI. Dalam konstitusi negara Aceh tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kalau Aceh ini tidak menggunakan perjuangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tapi perjuangan Aceh mereka adalah untuk kepentingan nasional Aceh. Oke. Tengku Syaki, tadi Anda mengatakan bahwa ada dua petinggi GAM yang itu pertama petinggi GAM yang memang pro kepada MOU dan juga petinggi GAM yang tidak pro kepada MOU. Dan Anda sendiri adalah petinggi GAM yang tidak pro kepada MOU. Apa yang memang Anda perjuangkan untuk Aceh ketika memang tidak bisa berdamai dengan MOU? Enggak, kalau saya ini kan bukan pihak yang pro atau tidak pro. Saya pihak yang minta kejelasan tentang persoalan keduanya ini. Jadi kan saya bilang satu sisi bangsa Aceh ini masih merayakan 4 Desember sebagai bukti Aceh ini sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang mendelat, yang punya negara, yang punya sistem sendiri berdasarkan hukum Al-Quran dan Hadis. Ini bukti 4 Desember dirayakan. Di sisi lain yang saya bilang, MOU Helsinki ini yang masuk di dalam juga petinggi GAM. Yang semestinya petinggi GAM ini menjelaskan bahwa hari ini kita sudah tidak lagi memperjuangkan merdeka, tapi kita sudah masuk di dalam Indonesia, sudah masuk menjadi NKRI. Nah, ini tidak ada penjelasan. Inilah hadir saya. Saya ini bukan masalah menerima atau tidak menerima perdamaian. Itu. Saya bukan petinggi. Saya adalah bahagian daripada bangsa Aceh yang ikut dalam ideologi Aceh mereka sampai hari ini. Masih ikut saya. Maka saya bilang saya Presiden Aceh hari ini. Karena hari ini saya yang meminta semua bangsa Aceh untuk bisa mempertanyakan persoalan ini pada petinggi yang ambil damai, yang tidak bertanggung jawab. Yang ambil damai, memasukkan Aceh, ideologi Aceh di dalam NKRI. Inilah tugas saya sekarang. Maka saya serukan luar dan dalam untuk sama-sama kita perkuat untuk mempertanyakan persoalan ini. Tapi kan sejauh ini juga tidak responsif ini dari sebelah pihak petinggi GAM yang memang ada di MOU Helsinki ini, Tengku Syaki. Apakah ada pengaruh? Ya, mereka begini, sebetulnya memang mereka sudah terlena kan di dalam MOU itu dan sudah nikmat, sudah nyaman, sudah damai, sudah kaya, sudah segala-gala mereka sudah punya. Tapi masalahnya kan Aceh sekarang yang rakyat mayoritas 5 juta orang ini hidupnya di bawah garis kemiskinan, tidak ada keadilan, tidak ada kemakmuran. Ini satu persoalan yang membuat yang kita khawatirkan nanti ini bisa kembali konflik baru. Maka saya sebelum ini ada potensi konflik baru, maka saya meminta kejelasan baik di RI maupun di petinggi. Kalau petinggi tidak mau jawab, berarti RI harus jawab. Ini semestinya. RI ini atau Jakarta harus menjelaskan. Kalau dua-duanya tidak menjawab, tidak merespon? Ya, berarti rakyat yang akan menjawab, rakyat yang akan berbicara, rakyat yang akan ambil sikap nanti. Jangan sampai disalahkan rakyat. Karena Aceh ini bukan milik petinggi. Aceh ini milik bangsa Aceh. Oke, Tengku Syaki, tapi menarik ini karena berkaitan tentang dualisme ini, kita anggap aja dualisme ya, Tengku Syaki, karena ada berbeda pandangan dan juga ideologi. Tapi kita juga tahu ya pemirsa, PTM petinggi atau Panglima GAM sebelumnya adalah almarhum Hasan Tiro. Apakah almarhum Hasan Tiro, Tengku Syaki, pernah mengamanahkan untuk bangsa Aceh untuk merdeka? Ya, kalau almarhum Allahyarham Tengku Hasan Tiro itu sebagai wali negara, sedangkan dia juga panglima tertinggi betul. Kemudian panglima turun menurun itu sampai ke Tengku Abdullah Syafi'i, Salah Sidro, panglima Rayu Aceh mereka yang istiqamah pada perjuangan sampai al-syahid, sampai beliau syahid, bahwa tetap memperjuangkan, mengamanahkan bahwa perjuangan Aceh ini adalah perjuangan merdeka.
perjuangan turun grade dari merdeka menjadi provinsi, bukan seperti itu. Itulah amanah beliau. Dan beliau sampai syahid, sampai meninggal beliau, sampai wafat beliau tetap di dalam perjuangan Aceh harus kembali menjadi sebuah negara yang merdeka. Itu amanah almarhum Ahsan Ditiro harus diperjuangkan ya, untuk tetap Aceh agar tetap merdeka. Ya, Tengku Seki. Tapi di tengah perjalanan mungkin ada petinggi-petinggi yang mengambil manfaat dari MOU Helsinki. Betul sekali, betul sekali. Ini yang terjadi hari ini. Kalau bahasa sakit yang saya sampaikan, bahasa keras yang saya sampaikan, itulah terjadi pengkhianatan yang paling besar sejak anak Aceh, inilah pada MOU Helsinki. 4 Desember lalu juga ada, Anda katakan, kenaikan bendera GAM. Dan ini secara konstitusi misalnya akan melawan hukum NKRI. Apakah ada teguran? Sampai hari ini belum ada. Belum ada? Belum ada, karena mereka juga paham bahwa ini ada kolindon lah, ada istilah belum selesai persoalan bendera. Maka baik keamanan, baik aparat nggak bisa bertindak dan menindak secara represif. Karena ini juga satu hal yang perlu saya bilang tadi, semestinya jangan ditindak pada saat bendera berkibar, tapi ditindak pada saat jauh hari. Harus ada sebuah kepastian, harus ada warning, boleh atau tidak boleh. Ini harus disampaikan, harus ada konstruksi untuk melarang atau membolehkan. Tapi hari ini yang kita sayangkan, baik petinggi yang ada di dalam MOU Helsinki tidak membahas persoalan itu. Kalau misalnya Anda melihat Tengku Seki trust masyarakat kepada petinggi GAM, terutama ini dalam Partai Aceh ya, pengelola Partai Aceh ke depan di pemilu 2004, apakah masih bisa kita katakan optimis banyak menguasai kursi DPR ini? Saya pikir habis semuanya, nggak ada. Bisa aja karena rakyat ini udah kecewa berat, sudah berat sekali kecewa, udah kelima kecewa. Rakyat Aceh nggak percaya lagi pada partai, nggak percaya lagi pada pilih-pilih gubernur, nggak percaya. Maka 2024 saya yakinkan bahwa rakyat Aceh tidak memilih. Rakyat Aceh ini tidak memilih, baik itu partai lokal maupun partai nasional. Kemungkinan saja ini ada penggerakan rakyat yang mungkin akan menolak pemilihan-pemilihan itu di saat persoalan Aceh ini tidak dijelaskan kedua belah pihak apa dan bagaimana posisi Aceh yang sesungguhnya. Maka saya sebelum tahun 2004 ini selalu berbicara untuk minta kepastian, untuk minta sebuah ketegasan. Kalau tidak diberi kejelasan dan ketegasan menyangkut dengan status Aceh, maka saya yakin rakyat Aceh tidak memilih lagi dan tidak akan ada kursi-kursi siapapun, baik itu partai PA apalagi yang selalu menjanji-janjikan ini itu, tapi mereka yang ingkari, mereka yang tidak menepati janji, apalagi. Jadi memang dianggap ini partai, selama ini partai syuhada, partai darah syuhada, tapi sesungguhnya itu partai menipu syuhada, anak syuhada. Itu partai yang menghancurkan ideologi Aceh mereka. Itu saya bilang. Oke, Tengku Seki, dari beberapa komentar ya di podcast PTM beberapa bulan yang lalu terkait tentang juga kita berbicara tentang GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, ada yang menyatakan bahwa Anda adalah orang-orang yang suka memprovokator dan juga tidak setuju dengan perdamaian Aceh dan ingin konflik lagi Aceh. Apakah benar? Kan saya udah bilang dari tadi, saya ini adalah pihak yang independen kan, GAM independen. Berarti saya tidak masuk di dalam sistem partai dan tidak masuk dalam sistem pemerintahan, tapi saya menjadi satu kekuatan kontrol, mengawasi, mengikuti apa yang terjadi saya sampaikan. Saya justru mewanti-wanti yang sampai malah terjadi konflik baru. Ini terjemahan yang biasa disalahkan. Mungkin ada pihak-pihak yang terganggu dari apa yang saya bicarakan. Juga ada yang menyatakan bahwa Anda sebagai orang intelijen. Apakah benar? Ini harus Anda klarifikasi. Karena banyak tafsiran ini di podcast PTM untuk komentar ini. Jadi saya sudah sering saya sampaikan, saya tidak ada yang memerintah, tidak ada yang membayar. Saya ini adalah benar-benar datang karena keikhlasan saya sebagai bangsa Aceh yang tahu dirinya sebagai bangsa yang bermarwah, yang bermartabat. Ketika suatu situasi saya lihat tidak bermarwah, saya hadir untuk mengangkat persoalan ini. Tapi bukan karena perintah orang, karena dibayar orang. Artinya saya bukan intelijen. Saya adalah bangsa Aceh yang ingin kondisi Aceh ini menjadi Aceh yang sesungguhnya, yaitu Aceh sebuah
bangsa, yaitu bila kita bicara Aceh, Islam. Harus menjalankan hukumnya sesuai dengan apa yang pernah kita jalankan di masa lampau, masa kesultanan. Baik, Tengku Seki, terima kasih atas penjelasan Anda mengenai personal Anda, karena juga beberapa pemirsa PEHTEM ya sangat penasaran dengan sosok Tengku Seki. Tengku Seki, ini berkaitan lagi dengan MOU ya, bendera juga sudah dinyatakan mungkin tidak bisa naik lagi, kemudian UU PA. Apa yang sebenarnya yang diharapkan oleh bangsa Aceh lagi ini, Tengku Seki? Karena kita bilang menjelaskan tentang UU PA, menjelaskan tentang MOU seperti apa ya, sesuatu yang sudah sangat jenuh seperti itu, karena ada yang memperjuangkan dan ada juga yang mengabaikan, ada yang menikmati, ada yang disengsarakan seperti itu, sehingga terjadi stigma negatif terhadap para petinggi GAM ini, Tengku Seki. Wah, inilah yang sedang saya bergerak, nggak pernah berhenti-berhenti. Saya memanggil bangsa Aceh untuk saya bisa mendengar suara bangsa Aceh mau apa bangsa Aceh. Karena benar, MOU Helsinki satu sisi mereka sudah menikmati di situ. Artinya dari yang biasa-biasa mereka sudah jadi orang luar biasa, udah punya harta benda yang banyak, udah pernah jabatan setingkat gubernur, wakil gubernur, DPR yang selama ini nggak pernah ada jabatan itu. Mereka siap rela menggadaikan, menjual ideologi demi itu. Ini satu sisi. Yang di sisi lain, rakyat sebagian tidak tahu dia MOU ini bagaimana yang sesungguhnya. Apa masih memperjuangkan mereka atau tidak. Saya yang kita ini sudah tahu bahwa tidak ada. Ini sebagian besar tidak tahu itu. Maka saya selalu membuka tabir itu, menjelaskan persoalan itu. Kemudian apa keinginan rakyat? Ya inilah lagi saya giring kekuatan rakyat, yaitu Duta Sentral Revolusi. Ini mengajak rakyat, untuk rakyat ini yang bersuara. Tapi hari ini kan kita belum sanggup untuk mengajak rakyat itu. Maka saya selalu bergerak untuk mengangkat Dewan Revolusi Rakyat nanti. Bahwa disinilah nanti kita akan tahu, rakyat ini masih menjadi bangsa Aceh atau menjadi rakyat yang di bawah provinsi. Ini terserah rakyat, bukan terserah saya. Tapi yang jelas, saya menjelaskan, menurut saya tahu bahwa MOU Helsinki ini sudah di dalam NKRI, tidak lagi menuntut mereka, tidak menuntut bendera, tidak menuntut bahwa sebagai negara yang pernah ada di dalam kesultanan, tapi sudah menjadi provinsi. Ini yang saya tahu. Maka rakyat ini sebagian tahu itu, sebagian tidak tahu. Sebagian sekarang sudah tahu semua lah. Mungkin kalau 2022 ini, alhamdulillah mereka sudah tahu semua. Tinggal sikapnya sekarang. Mau kemana? Ini bukan kepada saya sikap itu, pada bangsa Aceh seluruh. Kalau memang bangsa Aceh sudah nyaman dengan MOU Helsinki, dengan provinsi seadanya, silakan. Saya nggak bisa melarang. Tapi ketika rakyat Aceh mungkin memilih yang lain, juga silakan. Ini hak, baik secara konstitusi negara Indonesia maupun secara hukum internasional. Menyatakan sikap sebagai bangsa yang merdeka atas tanah air dilindungi hukum, asal tidak dengan cara-cara kekerasan. Ini yang saya mainkan, berarti penggerakan kita ini tidak melanggar hukum, karena tidak melakukan dengan cara-cara kekerasan. Kan banyak orang membicarakan kenapa nggak ditangkap, kenapa nggak ini. Gimana saya mau ditangkap? Sedangkan saya tidak melanggar hukum. Karena saya mengikuti bagaimana yang ada undang-undang yang melindunginya. Karena saya tidak melakukan dengan cara kekerasan, malah saya anti kekerasan. Justru saya menggiring kekuatan rakyat, semoga tidak lagi terjadi kekerasan. Bagaimana bisa penegak hukum menangkap saya? Dasar mana dia menangkap saya? Kecuali dia telah melakukan kriminal. Menurut Indonesia, menurut undang-undang Indonesia, saya tidak melakukan kriminal. Justru saya menginginkan persoalan Aceh ini clear, jelas konstruksinya, apa sebagai NKRI sepenuhnya, aku masih memperjuangkan mereka. Ini yang saya tanyakan. Jawab RI, jawab semua pihak. Yang kemudian nanti rakyat ini salahkan. Seperti bendera, boleh apa tidak? Sampaikan. Kalau tidak boleh, apa hukumannya? Dan kalau boleh, kenapa dilarang? Kenapa nggak tanggung jawab petinggi-petingginya? Jangan sampai rakyat dikorbankan. Inilah saya hadir. Apa saya harus ditangkap?
Karena saya hadir untuk memperjelas masalah itu. Jadi memang mereka ini ingin saya ditangkap, tapi nggak ada alasan untuk saya ditangkap. Ini, maka dibilang saya intelijen, dibilang ini, bilang itu. Ini persoalan, ini sumber masalah. Maka saya bilang, masalah yang paling besar ada di pengkhianat-pengkhianat ini. Sekarang yang telah mengkhianati bangsa, malah dia rela bangsanya ditangkap, mendoakan bangsa ditangkap, malah minta polisi-polisi untuk ditangkap bangsanya. Ini sangat menyakitkan hari ini terjadi. Miris. Seharusnya mereka sadar bahwa perjuangan korban bangsa puluhan ribu bukan untuk menikmati untuk kelompok-kelompok. Seharusnya MU Helsinki bisa mengantar kesejahteraan kemakmuran bangsa Aceh. Tapi apa yang terjadi? Aceh di bawah garis kemiskinan. Sangat sakit. Mereka menari-nari atas penderitaan bangsa Aceh. Mereka makan darah-darah para syuhada. Itu saya sampaikan selalu. Maka oleh sebab itu mereka sangat terganggu dengan saya. Baik, terima kasih Tengku Seki atas waktunya. Untuk closing statement, silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM dimanapun berada pesan yang konstruktif. Silahkan Tengku Seki. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai bangsa Lun Mansigom dunia, kita nyunyo sebuah bangsa yang dalam sejarah panjang berdasarkan bangsa Lamit dan bangsa yang tatuk berhukum berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi uronyo pesan Lun bakdro nungunjung baik di luar maupun di dalam musabodro tak kuat dengan kekuatan rakyat, karena tanpa rakyat mandum yang hana, tapi dengan rakyat yang hana bisa kita yang hadirkan. Jadi uronyo beklina perpecahan yang membuat bangsa Aceh hana merdeka, karena bangsa Aceh saling membawa fitnah yang sangat menyakitkan. Karena bangsa Aceh didengar fitnah. Nyoke sabuh sumber yang sangat mengganggu keadaan di Aceh. Baik kesatuan, persatuan terganggu akibat fitnah. Maka oleh sebabnya tinggalkan fitnah sesama anak bangsa. Lagi yang mentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tengku Seki. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Like and share dan subscribe juga podcast kita. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.